Gusti Patih. Gusti Patih. Ya. Ya. Gusti Patih. Gusti Patih. Suliwa. Gusti. Gusti Patih. Mohon cepat kembali ke Malapati, Gusti. Maafkan saya kalau saya telah melepas para pendekar masuk Malapati untuk menyerang musuh. Tindakanmu tepat, Suliwa. Jangan khawatir. Aku akan segera datang. Coba, panggil Nyi Jantur. Nyi Jantur? Iya. Ingat, musuh kalian adalah penyihir. Dan tolong katakan pada Nyi Jantur, Rai Prabu Angling Dharma akan pulang bersama dengan Resi Naga Bertala. Jadi tidak usah dicari. Baik, Gusti Patih. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi Jantur. Nyi. Nyi Jantur. Suliwa. Kenapa? Nyi. Nyi. Kami menghadapi para penyihir, Nyi. Mohon cepat kembali ke Malapati. Segera kembali, Nyi. Tapi bagaimana dengan Prabu Angling Dharma? Aku kan harus menemukan Sang Prabu dulu. Jangan khawatir tentang Gusti Prabu, Nyi. Gusti Prabu akan kembali ke Malapati bersama Resi Naga Bertala, Nyi. Siapa yang bilang begitu? Gusti Patih Batik Madrid. Nyi Jantur tidak percaya. Percaya. Percaya, Suliwa. Jangan marah, anak muda. Kalau begitu, aku akan kembali ke Malapati. Tapi, apa kamu sudah menghubungi Ratri Pramudita, para senopati, dan pendekar yang lain? Mohon maaf, Nyi. Belum. Kamu bagaimana sih? Baiklah. Kalau begitu, aku saja yang panggil. Terima kasih. Terima kasih. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus mendahului sebelum mereka menyerang. Ingat Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, dan 3 putriku, benteng Ratu Gelap-gelapnya kegelapan. Yang akan kita hadapi adalah pendekar-pendekar tangguh. Kita boleh adu kekuatan, kita boleh adu kesaktian secara ksatria. Kalau ternyata nanti kita kalah, kita boleh menggunakan cara-cara curang. Itu tidak dilarang. Dan saya pribadi tidak segan-segan memanfaatkan ilmu sihir saya. Saya setuju. Nyi Jantur saja tidak malu-malu menyihir 3 putri saya menjadi kupu-kupu. Nah, kenapa kita tidak melakukannya? Dan jangan khawatir, Nyi Ratu. Saya akan panggil para manusia siluman dan para denawa. Kalau sampai Wadya Balat kita kalah. Bagaimana, putri-putriku? Jangan khawatir, Nyi Ratu. Kami juga penyihir. Kami akan gunakan ilmu sihir kami bila memang sangat diperlukan. Bagus. Bagaimana dengan kalian? Curang sudah pekerjaan kami, Nyi Ratu. Jadi jangan khawatir. Kita akan menang karena curang. Ya, bagus. Bopo, ada pesan buat kami?
Jangan banyak bicara. Cepat keluar. Musuh sudah mengepung kita. Sebaiknya kita bagi tugas. Aku masuk dari pintu belakang. Iya, aku dari samping. Ayo. Tahan lagi pintu samping. Aku akan ke ruang utama. Dewa, Tanduk, jaga pintu belakang. Baik, Ratu. Akan menghadapi situasi. Pintu samping. Di sana sudah ada prajurit kita. Bopo, apa yang harus saya lakukan? Gunakan sihirmu, anak. Baik. Gendrawani, atas nama Prabu Agni Dharma, menyerahlah kalian, atau lupat kalian. Gendrawani, cepat gunakan sihirmu. Hei! Hentikan! Hentikan perkelahian kalian! Lihat apa yang Pangeran Raja Saputra lakukan pada Prabu Angling Dharma! Bopo, Uyut, benarkah apa yang kita lihat ini, Uyut? Iya, Wirat. Itu jelas kepala sang Prabu. Kita tidak bisa memungkirinya. Tapi... Tidak, Uyut. Saya tahu tidak semudah itu. Kalian akan bisa melihat dari dekat. Bahkan akan bisa memegang atau meludahinya. Kepala Prabu Angling Dharma akan kami pancangkan di halaman ini. Halaman keraton yang kini menjadi milik pusar angin.
Tidak. Malwapati tidak akan menjadi milik siapa-siapa. Iya. Malwapati tetap akan menjadi milik Prabu Angling Dharma dan rakyatnya. Tapi Angling Dharma sudah mati. Iya. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau memang Prabu Angling Dharma sudah pralaya, Malwapati masih memiliki putra mahkota, Pangeran Angling Kesuma. Maka putra mahkota yang berhak untuk meneruskan tampuk pemerintahan. Hei, putra mahkota tidak berhak apa-apa kalau rajanya sudah ditaklukkan. Putra mahkota menjadi tawanan perang. Kalau putra mahkota ada, lebih baik serahkan pada kami atau kami kepala kalian. Besar mulut kau Raja Saputra. Ya. Harus tahu apakah ini adalah kepala Prabu Angling Dharma. Sang Prabu, katakan apakah benar ini kepala Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Apa kita harus diam dan tidak melibatkan diri dalam perkelahian mereka? Jadilah Ratu Gelap-Gelap yang kegelapan, maka kamu akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Baik, Bopo. Kelihatannya kepala Angling Dharma sangat penting. Tidak ada salahnya. Kami juga ingin memilikinya. Kurang ajar. Sudahlah, apa yang kamu bawa itu? Hei, apa yang telah kamu lakukan? Hah? Apa yang terjadi dengan Dinda Prabu? Begini, Gusti Pati. Sudah kuduga kamu sudah wirat. Kamu memang tidak bisa dipercaya. Sekali penjahat, tetap penjahat. Pengkhianat, tetap pengkhianat. Dan ingat, kamu dulu pernah meracuni semua penduduk Malwapati. Dan sekarang, Tunggu, Gusti Pati. Saya akan memberi penjelasan. kamu sudah wirat? Ya! Ya! Kamu sudah wirat? Ini salah paham.
Siapa kalian sebenarnya? Apa yang telah kalian lakukan terhadap Dinda Prabu Angling Dharma? Jangan marah dulu, Gusti Pati. Ini pasti telah terjadi kesalahpahaman. Kenyataan telah membuktikan bahwa Sudawira tidak bisa dipercaya. Termasuk kamu, Insawega. Anda Batik Madrid. Apa yang kalian pertengkarkan? Jadi, yang saya lihat tidak nyata. Ini karena kesaktian Resi Naga Pertala, Kanda Batik Madrim. Iya, Gusti Pati, iya. Bagaimana ceritanya, Dinda Prabu? Begini. Ini semua diawali ketika Sang Resi Naga Pertala melihat kemunculan Raja Saputra dari Pusra Angin. Lihat itu. Sang Prabu, kelihatannya ada sesuatu yang akan terjadi. Apa itu, Sang Resi? Tidak tahu, tapi lihatlah. Kita harus menghindar, menghindar. Hei, lihat. Awan itu menggulung mereka, Paman. Begitu melihat adanya bahaya, Sang Resi Naga Pertala menawarkan satu jalan keluar pada saya. Sang Prabu, untuk melihat siapa saja golongan hitam yang menjadi musuh Sang Prabu, saya kira tidak ada salahnya kalau sekali-kali kita permainkan mereka. Maksud Sang Resi? Dengan bantuan dewa, saya akan jadikan ikat kepala Sang Prabu menjadi bayangan sosok Sang Prabu. Untuk apa? Untuk menguji apakah golongan hitam yang diciptakan oleh gelembung jahat Rahwana ini benar-benar sakti. Kalau memang sakti, ia akan tahu kalau yang ia hadapi hanyalah bayangan. Kalau tidak, maka ia akan puas karena bisa mengalahkan Angling Dharma. Kenapa harus memakai tipu daya, Sang Resi, kalau saya bisa menghadapi mereka? Tidak semua musuh harus dihadapi secara adu jojo, Sang Prabu. Sekali-kali kita pakai cara lain. Berikan ikat kepalamu, Sang Prabu. Baik, Sang Resi. Ayo lemparkan. Lemparkan. Lihat, Sang Prabu. Kita bisa kehilangan jejak kalau kejadiannya begini.
Kalau begitu, kepala yang diperebutkan selama ini hanyalah sebuah ikat kepala Dinda Prabu? Iya, iya. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Resi. Ini semua karena pertolongan Dewa Pati Batik Madrim. Tanpa campur tangan Dewa, penjelmaan ikat kepala menjadi Prabu Angling Dharma tidak akan terjadi. Saya percaya itu. Itulah sebabnya kami berusaha keras untuk merebut kembali kepala itu, untuk meyakinkan diri kami. Ya Gusti Pati. Bahwa yang kami lihat itu tidak nyata. Tapi... maafkan saya, Wirat. Uyut. Sekarang baru saya tahu. Apa niat kamu, Wirat? Sudah. Tugas kalian sekarang adalah untuk melihat dan membuktikan bahwa Prabu Angling Dharma masih hidup. Janji saya untuk membawa Sang Prabu kembali ke Malwapati sudah saya penuhi. Selamat tinggal. Saya tahu. Rupanya keberhasilan Raja Saputra memenggal kepala dijadikan tolok ukur keberhasilan golongan hitam sebagai yang terkuat. Tapi apa yang akan terjadi seandainya mereka tahu bahwa mereka telah tertipu? Nah, itulah sebabnya sekarang ini kita harus segera ke Malwapati. Baik, Dinda. Sebaiknya kita jangan buang-buang waktu. Ayo, Wirat. Uyut. Ratu Gendrawandi, para pendekar Malwapati, untuk apa kalian berkelahi? Kalau di hadapan kalian sudah tidak terbantah lagi. Kepala Angling Dharma ada di tanganku. Untuk apa kalian berperang? Kalau sosok yang kalian benci dan kalian kagumi sudah tidak berdaya seperti ini. Apa yang kalian perebutkan atau kalian bela? Kalau jelas-jelas penguasa Malwapati sudah mati di tangan kami. Dan apa arti perlawanan kalian terhadap kami? Kalau panah-panah dan bandul Sagotra yang mampu menjerat kalian siap melesat ke arah kalian. Nah, saudara-saudaraku, kusarankan kalian menyerah. Kita akhiri perang ini. Dan akulah pemenangnya, Raja Samuka dari Pusar Angin. Aku berjanji tidak akan menghancurkan kalian kalau kalian menyerah. Tapi aku akan lumat kalian. Kalau kalian tidak menyerah, bagaimana? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan, Dinda Prabu? Kita tunggu saat yang tepat. Betul, Sang Prabu. Kita tunggu saat yang tepat. Bergabunglah. Kita serang. Bagaimana? Hancur atau menyerah? Hah? Gendrawani? Bagaimana, Gendrawani? Hah? Aku belum kalah, Raja Samuka. Dan kenyataannya akulah Ratu Malwapati.
Kami tidak pernah yakin kalau Prabu Angling Dharma sudah pralaya. Jadi kami para pendekar tidak akan pernah menyerah. Betul, Siwa. Para pendekar tak perlu menyerah. Buat apa menyerah kalau ternyata Prabu Angling Dharma dalam keadaan segar bugar? Dan sekarang ini, beliau berada di tengah-tengah kita. Kalian dengar pernyataannya? Hah? Dia ngawur, Romo Dewaji. Dia asal bicara. Kamu jangan besar mulut, Raja Saputra. Baru bisa menjamret ikat kepala saja, sudah sesumbar kemana-mana. Lihat, apa hebatnya seorang pangeran yang memamerkan ikat kepala sebagai kepala Prabu Angling Dharma. Kurang ajar. Kenapa jadi begini? Madrim, permainan apa ini? Hah? Aku masih hidup, Raja Samuka. Hanya ikat kepalaku saja yang menyangkut ke senjata putra mahkotamu. Paman, ini gila, Paman. Ini benar-benar gila. Iya. Saya tidak menyangka akan jadi begini. Baik. Kamu menang, Angling Dharma. Kamu berhasil mempermalukan kami. Ini kukembalikan kepadamu. Biarkan kami yang menghadapinya, Gusti Ratu. Kita mundur saja, Sandra. Lebih baik kita masuk. Kita pertahankan keraton Malwapati daripada kita harus terlibat dengan urusan mereka. Ya, saya setuju. Biar aku yang menghadapi mereka. Bagaimana bisa tenang, Bopo? Tenang. Kalau di luar sana Prabu Angling Dharma dan para pendekarnya berada. Kenapa kamu jadi takut? Kamu punya Prabu Baka, Segawon Lanang, dan ketiga putrinya. Gendrawani, siapkan mereka. Hadapi mereka dengan sihir kalau kamu takut. Ya, kita memang harus menghadapi mereka dengan sihir, Bopo. Tapi bagaimana? Kalau dengan sihir mereka tetap menang, Bopo. Kekuatan apa lagi yang harus kita gunakan untuk melawan mereka, Bopo?
Romo, siapapun yang akan menjadi pemenang di luar sana akan segera masuk ke sini dan harus kita hadapi. Ya. Duduk dulu. Ayo duduk. Lantas, Pertanyaan saya, Romo, apa hasil yang akan kita peroleh kalau nanti kita menang? Dan apa hasil yang akan kita peroleh kalau kita kalah? kalau kalah, kita akan lari terbirit-birit atau menjadi tawanan. Tapi kalau menang, kita akan ikut memiliki Malapati. Benarkah itu? Loh, kenapa kamu bertanya seperti itu? Saya meragukan niat baik Gendrawani, Romo. Saya juga, Romo. Saya juga punya pendapat yang sama. Kenapa? Apa kita ini bukan hanya menjadi tameng hidup? Iya, tameng hidup yang akan dibuang setelah dimanfaatkan. Tidak. Sebaiknya dalam situasi seperti ini, kita tidak usah curiga satu sama lain dulu. Lebih baik kita bersatu untuk melawan siapapun yang akan menjadi musuh kita. Sebab ingat, putri-putriku, ingat, siapapun yang akan menang dalam perkelahian di luar sana, mereka adalah musuh kita yang sangat kuat semua. Bagaimana bisa kita hadapi musuh yang sangat kuat kalau belum kita sudah terpecah belah? Iya, Bopo, saya tahu itu, tapi... Sudahlah. Sudah. Tuan Siamaruta, Ya, kenapa kita tidak ikut terjun dan membantu sang Raja Sambuka? untuk apa membantu kalau mereka tidak meminta bantuan? Dan untuk apa membantu kalau akhirnya kita juga tertumpas? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kembali ke pusar angin. Ini yang kita butuhkan. Pusar angin kosong. Hah? Saya yang akan menjadi raja di sana. Dan Tuan Bahadur akan menjadi penasihat utama. Singa Mandala dan anak buahnya akan menjadi patih dan benteng pusar angin kita. Saya punya setuju. Saya setuju, Tuan Siamaruta. Mari kita kembali ke pusar angin. Sementara kita di sini dulu mengatur siasat. Baik, Dinda Prabu. Tapi langkah-langkah apa yang harus kita lakukan berikutnya? Kita langsung menyerang Ratu Gendrawani atau... Tenang, Ganda Madrim. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Baiklah. Bagaimana pendapat kalian? Liwa. Kita tidak boleh terlalu lama di sini, Gusti. Sebab... Iya.
Kita harus cepatnya keluar dari keraton ini. Kita harus mendirikan tenda di luar sana. Betul. Gendrawani pasti sudah menyiapkan segala sesuatu untuk menyerang kita. Dan ingat, mereka akan mengerahkan kekuatan sihir. Ini yang harus kita waspadai. Kalau begitu, kita sangat memerlukan bantuan Nyi Jantur. Iya, Nyi Jantur. Kenapa sampai sekarang belum datang juga? Baik. Kalau begitu, aku akan panggil Nyi Jantur. Sihir. Hanya dengan sihir mereka bisa dihancurkan. Saya akan hadapi mereka dengan sihir. Nyi Jantur, cepat datang ke Malopati, Nyi Jantur. Gusti Prabu Angling Dharma memanggilmu. Baik, Gusti. Saya akan ke Malopati. Laju ke Malopati. Bukankah itu para senopati? Berhenti. Dan pendekar Malopati? Masih saja mereka muncul. Kakang, ayo kita tumpas mereka. Mudah-mudahan ini kelompok perusuh yang terakhir. Kalian semua menyerang, atau kami musnahkan. Kurang ajar. Ada saja halangannya. Aku harus bantu mereka. Kalau perlu, aku rubah mereka semua jadi jangkrik. Masuk, turun. Apa boleh buat? Yang satu itu kan kita bikin dulu. Ini satunya lagi akan dijadikan jangkrik. Biarkan mereka makan sekenyang-kenyangnya.
Sang Prabu Angling Dharma dan Malwapati sedang menunggu kita. Baik, Nyi. Kami juga sudah rindu Malwapati. Ayo. Aja. Ayo masuk. Mari mendekat. Mari. Terimalah hormat kami yang mulia. Terimalah hormat kami. Ya. Salam dan hormat kalian aku terima. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Jayalah pusar angin. Hidup yang mulia. Pusar angin harus tetap jaya. Pusar angin harus tetap menjadi sumber kekuatan dunia hitam. Atas nama Rahwana Raja. Singa Maruta. Terimalah sembah saya yang mulia Rahwana Raja. Bahadur. Sembah dan hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Singa Mandala. Dan kalian semua yang ada di Balairung ini. Hormat saya yang mulia Rahwana Raja. Kalian tentu bertanya-tanya, kemarahan apa yang akan aku timpakan kepada kalian setelah dengan kasat mata aku melihat apa yang terjadi di pusar angin. Kami siap menerima hukuman apa saja yang akan Yang Mulia limpahkan kepada kami. Aku tidak datang untuk menanyakan ketidakterlibatanmu dalam perang. Sewaktu Raja Samuka dan pusar angin melawan Angling Dharma Singa Maruta, kelicikanmu untuk tidak ikut berperang adalah merupakan nilai tambah seorang tokoh hitam sejati. Golongan hitam butuh orang-orang licik seperti kamu. Untuk itu, aku akan memberimu tugas berat. Tugas berat apa Yang Mulia? Melanjutkan tugas yang harus diemban oleh Raja Samuka. Melanjutkan tugas Yang Mulia? Iya, memerangi Angling Dharma, menghancurkan golongan putih, dan menjadikan pusar angin sebagai pusat kekuatan golongan hitam. Restu Yang Mulialah yang akan memuluskan perjuangan saya. Dan tugas dari Yang Mulia Rahwana Raja. Singa Maruta, untuk itu kuangkat kamu sebagai pengganti Raja Samuka. Sebagai raja dan kuberi kamu nama baru, Singa Maruta Raja Samuka. Terima kasih Rahwana Raja. Terima kasih. Dan kamu Bahadur. Iya Yang Mulia. Kamu akan kuangkat menjadi Senopati Agung, penasehat sang raja.
aja. Pahe. Syukria. Terima kasih Tuan Rahwana Raja. Iya, Yang Mulia. Kamu sebagai pengganti Membakala, kamu patih dan perwira tinggi bala tentara pusat angin. Terima kasih Yang Mulia Rahwana Raja. Singa Maruta, selanjutnya kamulah yang harus melaksanakan tugas sebagai raja, sebagai pemimpin tertinggi golongan hitam. Baik, Yang Mulia. Titah Yang Mulia akan saya junjung setinggi-tingginya. Untuk bukti itu, Singa Maruta, selamat tinggal. Hidup Singa Maruta, Raja sesembahan kami. Ya. Hidup Singa Maruta, Raja Puserangin. Hidup Puserangin! Hidup Puserangin! Hidup Puserangin! Hidup Singa Maruta, Raja Puserangin. Hidup Singa Maruta, Raja Puserangin. Ternyata mudah sekali untuk menjadi seorang raja. Singa Maruta, Raja Sammuka dari Puserangin. Mana kamu lupa? Di sini kamu. Masih mau kabur lagi kamu, Rupa Kencah? Kenapa kamu kejar aku terus, Kencah? Ingat, orang tua kita selalu berpesan wanti-wanti. Kita tidak boleh berpisah. Ada Kencah Rupa, ada juga Rupa Kencah. Juga sebaliknya. Tapi setelah sesembahan kita Senggang Baplang tidak ada, kita tidak mungkin bersama lagi. Kenapa? Karena kita berbeda pendapat. Ya, kamu akan terus mencari Senggang Baplang. Tapi aku tidak, Rupa. Sesembahan kita, raja kita, tetap Senggang Baplang. Kita harus mencari sampai ketemu. Itulah yang aku tidak setuju. Yang sudah hilang harus kita lupakan. Dia itu sudah tidak ada. Kita cari saja sesembahan baru. Sesembahan kita masih ada, kan, Rupa? Tidak. Masih ada. Saya bilang tidak. Ah! Kurang ajar. Iya. Bagaimana? Masih tidak mau menyerah kamu? Hah? Tidak. Saya tetap mencari Senggang Baplang, sesembahan saya. Kurang ajar. Keras kepala kamu. Saya menyerah. Saya menyerah. Bagus. Saya menyerah, Kencah Rupa. Ya.
tunjukkan saya arah agar saya bisa menemuimu. Apa itu? Ke sana. Pasti ini petunjuknya. Mana kamu rupa kencah? Di mana kamu rupa kencah? Di mana kamu? Gendrawani, di saat genting seperti ini, di saat kita menunggu penyerangan Prabu Angling Dharma, aku kira tidak ada salahnya kalau Bopo menyatakan unek-unek Bopo. Mengenai apa, Bopo? Mengenai kemenanganmu atas Sengkang Baplang. Tidak, Bopo. Jangan ungkit-ungkit itu. Bagaimana tidak? Bukankah karena itu Sengkang Baplang yang menurut perhitungan tak mungkin kamu kalahkan? Bisa kamu hancurkan dalam waktu singkat. Dan bukankah karena caramu yang nekat, maka aku sekarang berada di sini, di Malwapati. Sudah, Bopo. Sudah. Saya mohon, Bopo tidak membicarakan aib itu. Itu akan membuat saya menderita, Bopo. Kamu pikir hanya kamu yang menderita, Gendrawani? Aku lebih menderita darimu, Gendrawani. Bopo lebih menderita. Sudah, Bopo. Sudah. Iya. Tapi inilah kenyataan yang harus Bopo terima. Kenyataan yang harus kita terima. Ternyata tidak mudah untuk menjadi ratu. Ternyata. Iya. Saya tahu. Perlu pengorbanan yang sangat besar, Bopo. Dan ini sangat menyakitkan saya, Bopo. Kenapa kamu menangis? Pokoknya, Bopo jangan ingat-ingat itu lagi. Jangan, Bopo. Tapi bagaimanapun ia adalah cambuk agar kamu tidak menyia-nyiakan pengorbananmu. Iya. Saya mengerti, Bopo. Saya mengerti. Kalau begitu, masih adakah yang harus kita bicarakan? Iya. Masih, Bopo. Mengenai apa? Sihir yang Bopo janjikan. Jangan khawatir. Bopo pasti akan memanfaatkannya. Bisa saya pegang janji ini, Bopo? Kenapa tidak? Terima kasih, Bopo. Terbukti sudah. Segaduh apapun yang kita buat, tak ada seorang pun penjaga yang datang. Mereka benar-benar melupakan kita. Ya benar. Mereka ingin kita mati. Iya.
Lalu dengan cara apa lagi? Kalau dengan cara murahan seperti yang baru kita lakukan, kita tetap tidak bisa menarik perhatian seorang penjaga pun. Apa kita bisa keluar dari penjara terkutuk ini? Kita pasti keluar dari sini, Kakang Rikmaseta. Kita pasti keluar dari sini. Iya, tapi kapan? Kapan? Tentu saja kalau Malwapati sudah kembali ke tangan Sang Prabu. Kenapa selalu ini jawabanmu? Rai Prabeswara, kenapa selalu ini? Kenapa? Karena sudah berkali-kali kita buktikan, kita tidak bisa menjebol terali penjara yang telah dikelilingi pagar sihir oleh Gendrawani. Kalian tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Apapun kalian berusaha, kalian tidak akan pernah bisa keluar. Kukurung kalian dengan sihir sengaku. Apa ini? Apa yang kamu lakukan? Sebelum ini kalian menjadi tawanan Sengkang Baplang. Sekarang kalian menjadi tawananku. Sengkang Baplang sudah aku kalahkan. Sekarang Malwapati menjadi milikku. Gendrawani. Tidak. Bukan begitu caranya. Kau boleh memenjarakan aku, tapi hadapi dulu aku. Lepaskan para bini sepuh ini. Tidak. Aku tidak akan buang-buang waktu untuk berurusan dengan kalian. Kami orang-orang terhormat Gendrawani. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Lepaskan! Lepaskan aku! Lepaskan! Menyengat Rai. Sakit sekali. Iya, Kakak. Itulah sebabnya aku tidak mau menyentuhnya. Mau apa? Kurang ajar. Membusuk. Bini sepuh Malwapati. Membusuk kalian di penjara ini. Dan kalian tidak akan pernah bisa mengganggu segala kegiatan. Romo, Ya? ini kesempatan yang baik. Ini kesempatan yang paling tepat untuk kita kembali tampil. Apa kata Yunda Kenanga betul, Romo? Tidak ada salahnya kita memancing di air keruh. Iya, Romo. Istilah itu sangat tepat. Kita memang harus memancing di air keruh. Maksudmu? Begini, Romo. Mau tidak mau, Ratu Gendrawani pasti akan menghadapi serangan Prabu Angling Dharma. Dan mau tidak mau, kita harus maju di pihak Ratu Gendrawani, melawan Angling Dharma, Batik Madrim, dan para pendekarnya. Iya. Memang itu sudah menjadi perjanjian kita. Perjanjian? Iya. Perjanjian dibuat ketika Soca Cendawa membantu mengembalikan wujud kalian dari kupu-kupu karena kutuk Nyi Jantur.
Itulah. Kita sudah terikat oleh perjanjian. Oh. Dan haruskah kita menaatinya? Tentu saja. Kita akan tetap menaatinya, Bopo. Tapi Romo Sang Prabu Baka, yang pernah besar namanya sebagai Sang Penakluk, haruskah mengubur kemauannya untuk jaya kembali? Tidak. Romo memang tidak akan mengubur cita-cita itu. Tetapi... Inilah saatnya, Romo. Kita akan terus berperang melawan Angling Dharma. Tapi di kesempatan lain, kita harus berusaha untuk membunuh atau menyingkirkan Ratu Gendrawani. Caranya? Dengan pertarungan terbuka, sihir atau racun. Kita lihat saja nanti. Romo. Iya. Demi Romo, kami akan cari kesempatan itu. Betul, Romo. Selamat pagi, Dinda. Selamat pagi, Kanda. Bagaimana? Apakah Nyi Jantur sudah datang? Iya. Mereka menunggu di depan tenda. Maafkan kami, Gusti Prabu. Karena baru kali ini kami bisa menghadap Gusti. Tidak apa, Nyi Jantur. Saya malah kaget. Ternyata bukan hanya Nyi Jantur yang datang. Ada Tumenggung Katiwanda, Dharma Yuda, dan para pendekar. Kami menunggu tugas baru, Gusti Prabu. Kanda Batik Madrim, banyak cerita tentang kesungguhan kalian. Jadi tidak ada salahnya kalau sesudah keterlibatan kalian menumpas para perusuh, kalian langsung mendapat tugas baru, merebut kembali Malwapati dari Ratu Gendrawani. Terima kasih, Gusti Prabu. Kalian boleh keluar dan bergabung dengan Suliwa serta pendekar yang lain. Baik, Gusti Prabu. Silakan. Iya, Gusti. Kanda Batik Madrim juga bercerita tentang bagaimana Nyi Jantur menyihir 3 putri Prabu Baka menjadi kupu-kupu. Biar kapok, Gusti. Kalau penyihir, ya nggak apa-apa disihir juga. Tapi menurut pengamatan, ketiga kupu-kupu itu sudah berubah ke wujud semula. Dan mereka bergabung dengan Ratu Gendrawani. Soca Cendawa. Pasti Soca Cendawa yang melakukan itu. Dan menurut apa yang kami lihat, Prabu Baka dan Segaun Lanang juga ikut bergabung dengan Ratu Gendrawani. Tidak salah lagi. Lalu apa yang harus kami lakukan, Gusti Prabu? Perang antara kita dengan Ratu Gendrawani dan sekutunya pasti akan diwarnai oleh sihir. Untuk itu, saya memohon bantuannya Jantur. Pasti Gusti Prabu. Sihir harus dilawan dengan sihir. Tapi gunakan sihir kalau memang benar-benar dibutuhkan. Saya akan melindungi seluruh prajurit Malwapati dan pendekar Malwapati dari pengaruh sihir. Itu yang pertama, Gusti. Ya, itu lebih bagus, Nyi Jantur. Tapi saya akan tetap menyihir mereka kalau mereka bandel, Gusti. Baik. Kalau begitu, mari kita meningkat pada rencana penyerangan. Mari kita bahas Dinda Prabu. Ini semua adalah daerah Malwapati.
Kita bisa masuk dari sini, terus sini. Tapi utamakan dari sini, dari gerbang arah yang ada di sini. Ratu, saya akan berperang sampai titik darah penghabisan. Demikian juga saya dengan para kelelawar, Ratu. Kami tidak akan mundur selangkah pun demi Ratu. Betul, Ratu. Bagus, bagus. Terima kasih. Tekad itulah yang harus tertanam di hati kalian. Betul, Ratu. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lana, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka. Saat yang kita tunggu-tunggu telah tiba. Saat dimana akan kita buktikan bahwa kita akan bisa menjadi sekutu yang sejati atau tidak. Kenapa Ratu bicara begitu? Sebab menurut Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan terjadi sebuah pengkhianatan ketika perang melawan Angling Dharma berlangsung. Tuduhan itu tidak berdasar, Ratu. Oh, hanya waktu yang akan membuktikan. Saya tetap pada pendirian. Tuduhan itu tidak berdasar. Sang Prabu Baka boleh bicara begitu. Tapi ingat, kalau sampai terjadi pengkhianatan, Ratu Gelap, gelapnya kegelapan, akan menghukum si pengkhianat itu. Camkan itu. Sebentar. Ada apa, Lima? Itu pasti burung mata-mata, Uyut. Kiriman Gendrawan. Iya, iya, Uyut. Kalau begitu, kita tangkap saja, Lima. Ya, biar saya yang melakukannya. Jadi itukah elang emas sesungguhnya? Siapa dia, Lima? Baru kali ini kita ketemu dia. Hei, siapa kamu? Saya burung kecut. Oh, mata-mata Gendrawani. Iya. Iya, ya. Kamu harus menghadap pada Gusti Prabu. Ayo. Dia buron kecut. Dan dialah elang emas itu, Gusti. Baru sekarang kita bertemu. Ampuni saya, Gusti. Saya... Hukumnya tak ada seorang mata-mata pun yang bisa lepas dari hukuman mati. Apalagi mengingat apa yang kamu lakukan sebelum ini. Kamu ingat? Dengan pembantaian penduduk desa dan hewan ternak sekian waktu yang lalu. Tidak, Gusti. Saya tidak terlibat ketika itu. Saya
Saya dipaksa ikut Ratu Gendrawani karena elang emas yang pertama dihancurkan oleh Nyi Jantur. Iya, Gusti. Dia itu bukan elang emas yang dulu, Gusti Prabu. Yang dulu itu bukan buron kecut. Tapi siapapun kamu tidak akan kubunuh. Kamu kuutus kembali ke Gendrawani untuk menyampaikan apa yang terjadi di sini. Katakan pada Gendrawani dan sekutunya untuk menyerah dan mengembalikan Mahawapati kepadaku. Jadi Gusti... Ya, kembalilah ke Gendrawani dan sampaikan pesanku. Suliwa, Sudawirat, lepaskan. Tapi Gusti... Lepaskan. Ayo, cepat lepaskan. Terima kasih, Gusti. Ketiwasan, Nyi Ratu. Ketiwasan apa? Pengintaian saya diketahui. Saya tertangkap basah dan dihajar oleh mereka. Kurang ajar. Prabu Angling Dharma meminta Nyi Ratu agar menyerah. Hah? Dia pikir hanya Angling Dharma saja yang kuat. Kenapa aku harus menyerah kalau tekadku menjadi ratu gelap-gelapnya kegelapan sudah bulat? Aku tidak akan menyerah, Angling Dharma. Ratu gelap-gelapnya kegelapan tidak akan menyerah. Sang Prabu Baka, Paman Segawan Lanang, Dewi Kenanga, Dewi Kantil, dan Dewi Cempaka, jalankan tugas kalian seperti yang sudah aku gariskan. Baik, Nyi Ratu. Baik, Nyi Ratu. Dan kalian, si Brewok berjubah dan si Hitam bertanduk, sebar bala tentaramu, jaga tempat-tempat penting. Dan jangan beri peluang Angling Dharma dan orang-orangnya menembus pertahanan kita. Buron Kecut? Iya, Nyi Ratu. Kembali berubah menjadi elang emas. Terbang dan katakan kepada Prabu Angling Dharma, Ratu Gendrawani pantang menyerah. Pantang menyerah!